omset besar tapi duit di rekening nggak nambah-nambah. Bisa jadi kamu kena fraud. Ini bukan soal ditipu orang luar, tapi justru orang dalam. Fraud bisa bikin bisnis pelan-pelan bocor dan habis. Di video ini kita bahas contoh nyata. Hitung-hitungan kerugiannya dan gimana cara deteksinya. Fraud dalam bisnis itu tindakan curang yang merugikan usaha. Bisa dalam bentuk penggelapan uang, manipulasi stok, markup harga, atau laporan palsu. Contoh paling umum ada kasir ngambil uang tunai, karyawan ngelambungin nota pembelian, stok barang dijual di belakang, dan supplier kerjasama sama staf internal. Masalahnya, fraud sering banget nggak kelihatan di awal, tapi efeknya bisa nguras bisnis kamu secara pelan-pelan. Kita ambil contoh, misalnya kamu punya usaha kuliner, omsetnya rata-rata per hari adalah 5 juta rupiah. Omset bulanannya 5 juta dikalikan dengan 30 hari sama dengan 150 juta rupiah. Biaya operasional sah seperti bahan baku 60 juta rupiah. Gaji 30 juta rupiah, sewa, listrik, dan lain-lain sebesar 10 juta rupiah. Dengan total biaya 100 juta rupiah. Seharusnya profit kamu adalah 50 juta rupiah. Tapi kamu cek rekening bisnis cuma nambah 20 juta rupiah. Kemana 30 juta sisanya? Setelah diaudit, ketahuan kalau kasir kamu ngantongin transaksi tunai kecil 200.000 per hari. Staf dapur kamu juga jual stok bahan keluar potensi rugi 300.000 rupiah per hari. Nota pembelian kamu juga di markup sebesar 5 juta rupiah per bulan. Total fraud kamu per bulan, kasir 200.000 rupiah dikalikan 30 hari adalah 6 juta rupiah. Dapur 300.000 dikalikan 30 hari sama dengan 9 juta rupiah. Markup supplier sebesar 5 juta rupiah dan total kerugian kamu adalah 20 juta per bulan. Kalau kamu nggak sadar selama 1 tahun, itu berarti 20 juta dikalikan 12 bulan sama dengan 240 juta hilang. Dan ini bukan cuma soal uang. Fraud bikin bisnis kamu kehilangan trust, cash flow seret, sulit berkembang karena laba semu, dan capek mental karena selalu kurang uang padahal omset tinggi. Berikut ini langkah konkret buat deteksi dan cegah fraud. Yang pertama, pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Yang kedua, gunakan software POS dan pencatatan digital. Yang ketiga, audit stok rutin dan acak. Yang keempat, lakukan rekonsiliasi harian seperti cash dan bank. Yang kelima, cek laporan pembelian dan supplier secara langsung. Dan yang terakhir, berikan insentif pada staf yang jujur dan punishment buat yang curang. Dan yang gak kalah penting, jangan percaya buta sama siapapun, bahkan yang udah kerja lama sekalipun. Mau tahu tanda-tanda kalau kamu udah mulai kena fraud? Biasanya uang cash sering gak cocok dengan catatan. Stok sering hilang tanpa alasan yang jelas. Dan karyawan tertentu anti dikontrol atau ribet kalau dicek. Yang terakhir, omset stagnan tapi profit makin tipis. Fraud itu kayak lubang kecil di kapal, nggak kelihatan tapi bikin tenggelam. Jadi cek bisnis kamu sekarang juga. Punya sistem yang rapi bukan buat ribet, tapi buat bikin kamu tenang dan untung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka konten bisnis yang to the point kayak gini.